Oke, selamat datang kembali di mata kuliah dasar pemrograman. Pertemuan ini kita akan membahas perulangan. Dan perulangan ini pun hampir sama seperti kondisi kemarin percabangan, harus ada kondisi yang perlu dipenuhi dulu gitu. Nah, jika kondisinya terpenuhi, maka itu yang diulang, kemudian jika sudah selesai yang dipenuhi, maka dia akan berhenti. Di Python, perulangan itu bisa dengan dua cara ini, ada for, ada while ya. Yang pertama menggunakan perulangan for. Di sini penulisannya for, kemudian variable in sequence. Maksudnya ini adalah variabel di mana akan mengulang, kondisi di mana apa sih yang akan diulang, maksudnya sampai berapa diulangnya gitu. Kemudian body of for, dan harus diperhatikan indentansinya, posisinya gitu kan. Nah, body of for ini merupakan statement-statement yang diulang-ulang sebanyak for yang di atasnya gitu. Yuk kita langsung saja praktekkan. Nah, misalkan ini nih, kemarin kita buat tiket ya, program tiket. Nah, kemarin kita sudah buat seperti ini ya untuk tiket. Nah, karena kan kemarin satu-satu ya, kalau misalkan kita mau membeli tiket misalkan, nah masukkan nama pembeli gitu, masukkan nomor HP, itu cuma satu kan, selesai. Nah, bagaimana kita mau membuat di dalam satu transaksi itu bisa beberapa pembelian gitu? Caranya dengan menambahkan perulangan for. Misalkan kita buat variabel nih, ulang sama dengan 2, ulang sama dengan 2. Kita buat perulangan for variabel, misalkan variabelnya i, in range, dalam jangkauan atau dalam range berapa, dalam range yang ada di variabel ulang, maka print dia data ke berapa gitu. Di sini kita munculkan data keberapanya biar kita kelihatan perulangannya gitu, dengan cara plus str variabel tadi i ditambah 1. Nah, variabel i ini nilainya 0 karena dari awal kita tidak mendeklarasikan i-nya berapa. Maka ketika perulangan itu 0 tambah 1, data pertama kan data ke 1, kemudian pas yang keduanya i-nya ini sudah menjadi 1, berarti 1 tambah 1 jadi 2 data kedua, dan seterusnya. Dia akan mengulang sebanyak apa? Sebanyak range yang ada di variabel ulang. Misalkan kita deklarasikan 2. Nah, kemudian apa yang diulang sebanyak yang ada di variabel ulang ini? Yaitu ini statement body of for tadi ya kan. Ini harus diperhatikan indentansinya atau posisi dari scriptnya gitu. Nah, kalau yang yang termasuk ke dalam body of for atau isi dari yang diulang-ulang dengan menggunakan for ini harus ada di indentansi seperti ini, menjorok seperti if ini. Nah, apa yang akan kita ulang? Contohnya kita akan mengulang-ulang input, tapi kita tidak
akan mengulang-ulang ini output yang ini contohnya. Nah, bagaimana hasilnya, coba kita. Nah, seperti ini, data ke 1 karena i ini kan 0 karena kita tidak mendeklarasikan i sebelumnya. 0 tambah 1 1, data ke 1. Misalkan kita tulis nama pembeli, nomor HP, misalkan SBY, jumlah belinya 1. Nah, ini yang diulang-ulang hanya yang ada di indentasi body of form gitu, di sini, tanpa mengulang-ulang yang ada di bawahnya karena indentasinya tidak sesuai. Harusnya di sini dia termasuk ke dalam body of form, bagian dari perulangan form gitu. HP, maka ketika perulangan, ketika output itu yang dieksekusi hanya data yang terakhir saja karena tidak ikut berulang. Ininya, outputnya yang ini tidak ikut berulang gitu. Bagaimana supaya ini ikut berulang? Caranya harus sesuai indentasinya. Oke, kita tambahkan ini menjorok. Nah, ini juga sama, harus ikut indentasinya. Nah, kalau if gini kan penulisannya di kondisinya menjorok dari if-nya gitu. Else, ini dalam else menjorok if. Nah, ini juga ikut menjorok else, ini di dalam else. Tuh. Terus kita pokoknya ikuti indentasinya, maka dia akan ada di for. Nah, ini kan ada tuh keterangan for i in range, berarti dia masuk ke dalam perulangan gitu, yang termasuk yang akan diulang-ulang. Oke, sudah selesai semuanya. Coba kita run ulang. Data pertama, nama pembeli, PL, tulis 1. Nah, kan dia langsung keluar tuh outputnya. Uang sebesar. Data kedua, nah dia berulang lagi. Coba lihat, apakah akan berulang sampai akhir juga? Misalkan jumlah belinya 300.000. Oke, udah, dia berulang sebanyak 2 kali karena tadi kita deklarasikan di awal itu variabel ulang adalah sebanyak 2. Kalau kita isi 3 di sini, berarti dia akan mengulang sampai 3 kali gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa menentukan sendiri berapa perulangannya? Bisa, kita buat saja ini menjadi inputan. Variabel ulang ini diisi dengan perintah input, yang mana ininya tipe datanya itu integer karena kan harus diulang, harus dijumlahkan maksudnya. Input mau beli berapa tiket, nah coba kita run.
mau beli berapa tiket. Misalkan kita mau belinya satu aja, 2, 3 deh, 3 biar kelihatan perulangannya. Data ke 1, nama pembeli Sri, misalkan BL satu aja 350.000. Data kedua Rahayu, nomor HP-nya, jurusan LMP, beli 2 tiket 1 juta. Nah, sampai data ketiga kan ada muncul, karena tadi dari awal kita masukkan 3, mau beli berapa tiket, 3 misalkan. Pembeli Jajang, kode jurusan SBY, jumlahnya 1, 300.000. Oke, selesai. Dia akan mengulang sebanyak berapa yang kita inginkan, karena di sini yang diulang itu berdasarkan variabel ulang, yang mana variabel ulang ini berisi perintah input mau berapa, yang tipe datanya integer agar bisa dihitung gitu. Oke, sampai di sini paham ya untuk membuat pembelian tiket ini berulang-ulang gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat perulangan menggunakan while? Di sini penulisan while seperti ini, while expression titik 2, kemudian statementnya apa? Hampir sama seperti yang for, tapi di sini while harus dideklarasikan dulu dari berapanya. Kan kalau tadi for itu kita langsung for i gitu kan, for i. Nah, i ini dari 0 gitu, jadi tidak perlu kita deklarasikan terlebih dahulu. Kalau di while kita harus deklarasikan i nya berapa. Misalkan kita ganti dengan while i, ada kondisi dulu, while i kurang dari ulang maka gitu. Nah, jangan lupa si i nya itu deklarasikan dulu, i sama dengan 0. Kemudian ini statementnya yang akan diulang-ulang oleh while ini, dan di akhir harus disertakan perulangannya, i sama dengan i ditambah 1 gitu. Ketika i ditambah 1 sudah melebihi dari ulang atau tidak kurang dari ulang apa yang diinput di variabel ulang, maka dia akan berhenti. Oke, kita coba ya. Mau beli tiket berapa? Misalkan 2 aja biar nggak capek. Sri, nomor HP-nya, jurusannya, jumlah beli misalkan 600.000. Nah, data kedua, nomor HP-nya, mau ke jumlahnya 1, 350.000. Selesai, karena tadi menginputkan 2 itu untuk perulangan while. Jadi perbedaannya adalah ketika for tadi kita tidak mendeklarasikan dulu i nya berapa gitu. Otomatis i nya dari 0. Kemudian kalau untuk di while kita harus deklarasikan dulu i nya berapa, i nya adalah 0, dan kita masukkan kondisinya. Kalau tadi for itu for i in range gitu,
ketika i-nya, ulangi ketika kondisinya i dalam range ulang gitu, selama sebanyak yang ada di ulang. Ketika melebihi, dia akan keluar atau berhenti mengulang. Nah, kalau di while kita deklarasikan dulu awalnya dari berapa, i sama dengan 0, kemudian berapa kali pengulangan kita bisa inputkan, karena di sini variabel ulang kita isi dengan perintah input supaya kita bisa menentukan mau berapa kali mengulangnya. While selama i ini kurang dari ulang, maka print ini, keluarkan ini, eksekusi ini, dan perulangannya di akhir apa yang di print sesuai yang tadi formatnya, format penulisan dari while itu sendiri. I sama dengan i plus 1, dia akan mengulang dari 0 tambah 1 itu 1, terus i nya menjadi 1 kan ketika perulangan kedua, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, sudah memenuhi variabel ulang yang di atas, maka dia akan berhenti. Seperti itu untuk perulangan for dan while di Python.